poin gitu ya. Mereka tuh suka kayak gitu. Nah, tipe yang dominan ini ya, karena mereka itu concern banget sama namanya pencapaian atau status ya. Mereka juga biasanya tipe orang yang pengen dilulukan gitu ya, pengen dianggap apa ya kayak bos gitulah ya, seseorang yang punya kekuasaan, seorang yang yang ditinggikan gitu ya. Jadi untuk orang yang tipe dominan ini enak banget buat kita sedikit parah nyakitin banget. Siapa itu? Oke. Buat tipe orang yang dominan, kalau misalkan kita kipasin dikit, wah Pak, ini pilihannya bagus banget buat Bapak. Pasti kalau misalkan teman-teman Bapak tahu nih, Bapak beli rumah di sini, pasti mereka pasti iri banget nih sama Bapak. Mereka pasti makin kagum nih sama pencapaian Bapak. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh kita bisa agak sedikit mainin di tipe orang yang dominan ya. Karena mereka tuh memang suka kayak dipandang tinggi, dipandang bos banget. Wah, kita pokoknya untuk yang tipe orang yang dominan, kita posisikan diri kita sedikit di bawahnya gitu ya, supaya kita bisa memenangkan battle ini ya. Maksudnya supaya dia juga bisa menaruh hati sama kita, dan juga mereka bisa lebih mudah untuk kita persuasi untuk pembelian rumahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tipe influencer, tipe influencer ini kan tipe orang yang mengutamakan perasaan ya, perasaan, hubungan dengan orang lain, dan tipe orang yang ekstrovert, suka banget ngobrol gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen memenangkan hati seorang yang punya kepribadian influence, yang perlu kita besarin itu adalah afeksinya ya, afeksi dan motorik. Karena motorik lagi-lagi ini karena dia orangnya ekstrovert. Nah, di sini kita bisa apa kabar Bu? Keren banget Bu. Jadi kita bisa basa-basi ke orang yang tipenya influence gitu ya. Banyakin afeksi. Wah, keren banget Bu. Bu dari rumah ke sini berapa lama? Wah, lumayan cepet ya gitu ya. Jadi nggak terlalu lama ya Bu ya nunggunya di mobil, misalkan seperti itu. Terus habis itu kita juga bisa angkat gengsinya nih, kurang lebih sama nih tipe yang dominan. Bu, tasnya keren banget, ini keluaran terbaru ya Bu ya, dari brand A gitu misalkan. Kita bisa mainin emosinya di tipe yang influence. Dan biasanya karena tipe influence itu memang pengennya dilihat, dan dia tampilannya memang bisa dibilang heboh ya, yang lumayan tabrak warna, tabrak pattern, terus kayaknya dari atas sampai bawah tuh kayaknya rame gitu ya, meriah gitu ya, ngikutin tren banget. Nah, kita bisa puji juga penampilannya. Mereka pasti senang kalau misalkan ya mereka udah berusaha untuk dilihat, dan pada saat kita notice penampilannya dan kita apresiasi itu untuk orang yang tipe yang influence, pasti mereka senang banget dan bisa lebih terbuka nih sama kita gitu ya. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang pada saat kita muji orang, jangan kayak kelihatan fake banget gitu ya. Kadang-kadang kita mau muji tapi kelihatan wah ini berlebihan nih orang gitu ya, jadi kayak bikin orang lain gak nyaman gitu. Jadi kita harus lihat dan pahami juga nih kira-kira bagaimana cara kita memuji itu juga boleh dilatih gitu ya, supaya benar-benar bisa dirasakan ini tuh tulus gitu loh. Saya bilang, wah Bapak keren banget nih gayanya hari ini. Wah itu kayaknya keluaran koleksi terbaru ya Pak ya. Nah, dimainin emosionalnya ini influence dapat banget sih teman-teman ya. Dan juga motorik, banyakin gerakan gitu ya. Dari sini ada minus kognitif. Nah, biasanya orang-orang influence kan mereka memang bukan kepada result oriented, tapi mereka lebih condong ke hubungan baik dengan orang lain ya. Jadi di sini kalau kita ngomong sama orang yang tipe influencer, kita benar-benar pastikan hubungan kita itu baik banget sama tipe orang yang influencer ini. Dan kalau misalnya kita mau ngomong tentang spesifikasi, sesuatu hal yang kayak cara pembayaran gitu ya, kayaknya buat yang tipe influence memang harus lebih pelan-pelan nyampeinnya. Nggak bisa di awal kita langsung nyampein spesifikasi dan bla bla bla, tapi kita harus touch dulu ke personnya, baru kita akan ngomongin terkait
proyeknya itu belakangan gitu ya. Berbeda dengan dominan. Dominan itu maunya yang tentang proyeknya dulu, baru nanti basa-basinya di belakang gitu ya. Oke. Nah, terus ada lagi yang tipe steady nih. Tipe steady ini dia tipe yang introvert dan juga mengutamakan hubungan baik dengan orang. Tapi karena dia introvert, nah biasanya dia juga nggak pakai terlalu banyak gerakan. Dan kalau misalkan dia ngomong sama orang yang terlalu menggunakan gerakan yang banyak, membuat dia merasa nggak nyaman nih, merasa didominasi ya. Jadi untuk tipe orang yang steady, yang pertama pastinya lebih ke relationship juga nih dengan mereka, ya hubungan baik. Dan yang kedua kita bisa sambil tanyakan kebutuhannya apa. Jadi bisa langsung masuk nih ke hubungan dan lalu masuk ke proyek yang kita jual apa dengan tidak banyak pada saat penjelasan. Gak banyak body language yang kita gunakan gitu ya, terlalu berlebihan buat tipe orang yang steady. Nah biasanya tipe yang steady ini tuh tipe orang yang gak pengen banyak mengambil resiko gitu. Jadi biasanya dia tipe orang yang bukan risk taker gitu ya. Pokoknya dia mengutamakan keamanan, keselamatan, kemudahan ya. Terus kepastian. Nah, kepastian itu maksudnya kepastian bebas dari banjir misalkan, atau nggak jadi bangun. Nah, itu bisa kita tonjolkan ke tipe orang yang steady. Nah, mereka itu kalau misalkan kita tonjolkan dari keunggulan proyek yang luar biasa aman buat dia, nah dia pasti akan kebeli lah sama omongan kita gitu. Kalau yang tipe keempat compliance, nah karena compliance ini kan bisa dibilang dia tipe yang analisa banget gitu ya orangnya ya. Dia tipe orang yang suka banget fakta, suka banget informasi dan juga opini dari mungkin dari artikel atau mungkin dari orang lain. Terus ada pendapat dari ahli, hasil studi atau penelitian, sesuatu yang berhubungan dengan kognitif ya, secara logika itu lebih masuk ya ke orang-orang yang tipe compliance. Dia bisa berpikir secara struktur dan sistematis dan juga secara detail. Maka dari itu pada saat kita ngobrol sama tipe orang yang compliance itu cara product knowledge kita benar-benar harus kuat banget. Kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya, atau mungkin belum tahu, lebih baik kita jujur ke tipe compliance, karena mereka tipe yang nginget banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang ketiga tipe lainnya mungkin nggak terlalu mereka ingat dan mereka lebih santai. Tapi kalau misalkan kita ngomong sesuatu yang salah ke orang compliance, once mereka nggak percaya sama kita, ya udah deh tuh konsumen bisa hilang gitu ya, bisa ya udah di kontak sama kita, dia juga udah nggak percaya lagi gitu. Jadi kayak cara dia percaya sama orang tuh bener-bener detail banget sama apa yang kita katakan dan kita sampaikan ya. Nah kalau tipe orang compliance, karena dia lagi-lagi tipenya introvert, jadi nggak perlu banyak gerakan untuk menjelaskan ke dia. Nggak harus kayak punya gerakan yang bersahabat, ngerangkul, pasti risih nih. Cuman kalau misalkan mungkin ke tipe orang yang extrovert, kita masih ada kayak sentuhan di pundak gitu ya. Nah itu dia mungkin masih merasa nyaman dan malah merasa dekat gitu dengan mereka. Orang pembicaranya. Ada yang dulu? Aduh, oke. Nah, coba nih aku baca dulu. Oke. Nah, sekarang kita pengen coba mendeteksi ya karakter seseorang ya dari item-item yang ada di bawah ini. Kita akan sebutin satu-satu ya. Kalau misalkan si konsumen, nanti kalian bisa sambil jawab nih di dalam grup chat ya. Kira-kira dia orang yang introvert atau yang extrovert sih? Orang yang tatapan matanya langsung ke kita. Nah, itu tipe orang yang mana nih? Introvert atau extrovert? Ayo. Extrovert. Oke, extrovert ya. Oke. Cara menggenggam tangan saat bersalaman lumayan kencang. Masih ada yang jawab introvert. Extrovert. Extrovert ya. Jadi lihat nih, pada saat kita ketemu sama orang,
seberapa sering dia mandangin mata kita directly, secara langsung gitu ya, benar-benar berani untuk waktu yang agak lama, let's say 10-20 detik gitu ya, tapi jangan-jangan kita nih yang introvert nggak berani lihat matanya, jangan sampai kayak gitu. Kita harus punya eye contact sama konsumen kita. Kalau misalkan nggak pede, boleh nih lihat di titik antara dua alis, seakan-akan natap mata padahal enggak gitu ya. Jadi kalian harus beranikan tatap matanya si konsumen ya. Terus karena sekarang mungkin lagi lagi pandemi juga belum berakhir ya, sekarang kan udah nggak bisa salaman lagi nih, jadi kita bisa lihat dari body language yang lain. Cara berjalannya cepat, dia tipe yang mana, introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert ya. Extrovert. Oke. Tempo dalam berbicaranya lambat. Introvert, extrovert. Introvert. Ada irama dalam pada saat dia berbicara dengan kita. Introvert. Penyanyi mungkin. Introvert. Ada irama dalam berbicaranya dia. Extrovert. Indro. Masih banyak ini ya, masih banyak perdebatan yang aku dengar. Penyanyi. Bukan penyanyi, Pak. Gini. Misalkan saya coba bacain satu kalimat elemen untuk deteksi karakter gitu ya. Elemen untuk deteksi karakter bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah, beda dengan elemen untuk deteksi karakter bisa dilakukan dalam beberapa cara. Paham nggak? Di sini yang pertama, saya lebih menggunakan nada saat berinteraksi dalam membaca sebuah kalimat. Yang kedua, itu nadanya sama semua, flat semua. Ada yang nggak? Ada yang nggak ngerti nih Pak, kelas data apa gimana nih? Extrovert. Jadi kalau misalnya pada saat kita ketemu sama orang, kita bisa determin dia kayaknya punya nada dalam cara dia berbicara. Itu adalah orang yang extrovert, oke? Extrovert ya. Kalau misalkan di flat, berarti dia kurang dalam berkomunikasi. Jadi dia tetap introvert. Oke? Frekuensi dalam berbicara banyak. Ya. Extrovert ya. Ya, ingat, X keluar, in ke dalam. Jadi kalau misalkan dia mau untuk berkoneksi dengan orang lain dengan banyak bicara, dia tipe yang extrovert gitu gampangnya. Dia orang yang lebih luas berkomunikasi dengan orang lain, dia tipe yang extrovert. Semakin dia frekuensi bicaranya sedikit, dia semakin introvert gitu, karena dia nggak suka ngobrol sama orang gitu ya. Nah, yang pakainya trendy nih, dia dari DISC yang mana nih? Extrovert. Pakainya trendy. Extrovert. Extrovert. Yang extrovert kenapa? Yang introvert kenapa nih? Ayo. Karena dia itu Sering bergaul, karena sering bergaul jadi tahu pengen puji. Karena dia influence. Pengen dilihat oke. Extrovert. Pengen dilihat orang ya. Introvert. Kenapa yang Pengen introvert dilihat yang nih? paling Kenapa? nomor satu. Karena kalau introvert itu nggak usah ngomong, dia pengen dilihat dari tampilannya aja. Nggak gitu Pak. Tadi kalau misalnya nih, kalau misalkan pakaiannya trendy gitu ya, dia pengen dilihat orang, dia pengen dipuji, dia pengen dikenal nih sama dunia, dia tuh keren gitu. Sedangkan kalau introvert tuh dia tuh kayak, aduh kalau bisa gue invisible deh dari orang lain, kalau bisa gue nggak dilihat deh. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan pakainya trendy itu biasanya orang-orang yang introvert ya. Kalau dari DISC itu dia tipe orang yang influence karena dia ya betul nih Pak Edi pengen dipuji dan kelihatan gaul.
Betul, pakaian trendy ekstrovert. Kalau misalkan yang tipe orang yang introvert itu biasanya pakainya tuh yang pastel ya, warna pastel kalian tahu nggak? Yang warnanya kayak soft, kayak Kalem, yang warna kalem ya. kulit. Kalem. nah, betul. Kalau yang tipenya tadi ya, Malam kayak ya, Mbak Kristi. Krista Bu. Mbak Krista. Aduh. Udah kenceng salah ya. Krista, repeat. Kenapa? Kenapa Bu? Krista malam digangguin anak. Oh iya. Nah, oh kalian mau nanya Bu? Ya. Jadi nanya nggak Bu? Enggak. Oke. Ya, jadi kalau misalkan tipe yang compliance itu biasanya dia suka baju yang garis-garis, tapi garis-garisnya itu apa ya, rapi. Nggak kelihatan. Nggak ya. Rapih gitu loh, Bu. Kayak susunannya itu terstruktur. Kalaupun pakai baju kotak-kotak itu bukan kotak-kotak yang ada besar, ada kecil gitu. Wah, semuanya kayak seirama. Nah, itu tipe orang yang compliant kalau kalian ketemu ya. Pada saat kalian visit atau kalian lagi pameran open table, kalian bisa coba deh sekeliling kalian nih kira-kira dia tipe orang yang apa ya? Introvert, extrovert, apa dia tipe yang dominan, influence, steady, atau mungkin dia orang yang compliant gitu ya. Nanti kalian boleh cek deh. Ini kayaknya orang-orang yang komen by voice pakai suara di dalam Zoom ini, itu saya bisa bilang kalian orang yang Ekstrovert, Bu. Betul. Masalahnya malas ngetik aja Mbak. Introvert. Tapi Bapak ekstrovert nih. Gitu ya. Jadi kita bisa deteksi ini orang tipe yang mana sih dengan cara dia berpakaian, cara dia berinteraksi sama orang lain, gitu ya. Kalau misalkan bahkan yang introvert pun kadang ini mau komen di grup kita juga nggak berani. Pak Jos, oh nih satu lagi ya, kalau misalnya kita lagi WhatsAppan sama konsumen, ya. Di konsumen itu suka banget pakai emoji nih, emoticon ya, yang kayak dipakai sama Pak Jos, sama Bu Ana, semakin banyak, semakin dia sering pakai emoji atau pakai stiker, itu biasanya orangnya Introvert. Ekstro. Iya, ekstro. dong. Jadi kebanyakan gaya. Iya, karena dia Ekstro biarpun salah tetap pede. Kebanyakan gaya. Nah, itu orang-orang yang ekstrovert nih kayak gini nih. Nah, gitu. Jadi jangan salah Pak Hotman jadi trompet apa itu, nggak ada, ya. Jadi kalau misalkan kalian WhatsAppan mereka, dia sering pakai kata-kata caps lock, hahaha atau apa, the more dia menggunakan kata-kata dan juga emoji yang banyak gitu ya, atau mungkin stiker, nah itu biasanya orangnya lebih ke extrovert gitu. Jadi kalian harus imbangin, oh dia tipe yang extrovert nih, kalau dia tipe yang extrovert kita harus ngapain? Wah, kayaknya nih tipe orang yang influence ya, karena lihat dari profile picture-nya nih kayaknya orangnya trendy banget, woi gayanya keren banget gitu ya. Nah ya udah, kita harus dekatin relationship kita dengan dia tuh banyak ngobrol, Bu boleh nggak saya telepon, pokoknya langsung bangun hubungan yang baik dan dekat sama ini orang, karena gampang banget diajak ngobrol gitu ya. Mbak Krista boleh bertanya nggak? Boleh, apa nih? Kalau dari matriks DIS itu kan dominan, influence, sama compliance serta steady. Nah itu extrovert introvert itu membedakan apanya? Apakah untuk yang dominan influence itu dibilang extrovert, sementara untuk yang compliance sama steady itu adalah introvert, atau seperti apa Mbak? Betul Pak. Nah ini kalau misalkan dilihat tadi ya, ada grafiknya nih, kayak ada garis nih, semakin ke atas dia orangnya semakin extrovert. Ya. Semakin ke bawah dia orangnya semakin introvert. Nah yang di kiri ini dia semakin result oriented atau profesional gitu ya. Kalau yang kanan dia lebih ke hubungan personal dengan orang lain. Ya, oke, sip. Makasih banyak Mbak Krista. Ya. Oke.
Bu Happy, kayak orang banyak komen di sosmed asli nggak berani ngomong langsung. Kalau ini mah namanya bukan extrovert introvert ya Bu Happy ya. Kalau menurut saya ini culun aja. Beraninya cuma di balik layar pakai akun bodong, nah beda. Ada jadi kombinasi namanya ambivert ya. Lihat komentar jadi serasa dihibur. Oke, gitu ya. Kita lanjutin lagi nih, deteksi lagi nih. Tipe orangnya biasanya agresif. Dia dari SC Ekstro. mana ya? Kalau Ekstro, dia dari Mbak. SC itu Extrovert. DISC bukan introvert extrovert. Influence. DISC agresif, Agresif itu dominan. dominan, betul 100 buat Bapak ya. Terus kalau senang fakta dan bukti dari DISC, dia kepribadian yang mana? Compliance ya, dia suka yang terstruktur, ada fakta, ada buktinya gitu ya. Terus ada yang mana aja tipe personality yang berorientasi pada hasil akhir. Steady. Intro. Dominan. Steady. Dominan dan Steady. Nah, Lian. ayo dong. Steady. Compliance. Dominan dan compliant. Dominan dan compliance ya. Nih buat teman-teman boleh dong dicatat. Jadi biar informasi yang udah aku sampai ini juga bisa kalian benar-benar pahami nih. Enak banget kalau misalnya kita ngobrol sama konsumen, oh dia tipe yang ini. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara kita harus berkomunikasi dengan tipe orang tersebut gitu ya. Kalau yang permintaannya detail biasanya siapa? Compliant. Ya, yes betul. Nah tapi teman-teman, summary-nya nih dari DISC ini ya, kita kan nggak bakal tahu nih, kita bakal ngadepin orang yang kayak gimana sih, dan kita harus sebagai konsultan properti pro ya, yang profesional pastinya, pasti kita juga harus bisa tap in atau kita bisa harus terkoneksi dengan keempat tipe kepribadian tersebut gitu. Jadi kita harus jadi bunglon nih. Ya kalau bunglon kan pindah ke ke benda yang warnanya hitam bisa berubah jadi hitam gelap, ke daun bisa berubah jadi biru gitu ya. Jadi kita kalau misalnya berhubungan dengan orang lain supaya kita bisa masuk ke dalam dunianya dan kita bisa mempersuasi mereka dengan lebih mudah, nah kita harus jadi bunglon dan bisa ngatur nih kita mau keluarin yang kayak gimana nih buat mereka supaya mereka juga makin open sama kita. Semakin konsumen itu open sama kita, terbuka sama kita tahu apa keinginannya, kebutuhannya dia, akan semakin mudah buat kita menemukan solusi yang tepat buat mereka gitu ya. Betul Pak Edi, harus ngimbangin juga nih gitu. Jangan kita memaksakan diri kita apa adanya ke semua orang gitu, bukan belum tentu bakal cocok gitu buat ke setiap tipe konsumen. Nah, bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan diri kita nih supaya bisa mempersuasi orang lain dengan lebih mudah. Harus bisa acting. Sebenarnya iya sedikit acting ya gitu. Bagaimana kita bisa merubah diri kita sedikit gitu ya, karena ini profesional. Oke? Harus agak munah-munah dikit. Mungkin bukan munah kali ya, peres ya. Apa sih namanya? Peres tuh. Oke. Fake smile juga jangan Bu. Pastinya juga harus tulus ya. Kan untuk kita tersenyum kan kayaknya banyak alasan ya untuk kita tersenyum. Jadi tetap keluarkan juga dengan tulus. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi aja sih Bu. Lebih ke situ gitu. Lebih ke SKSD Mbak Krista. Kalau misalkan SKSD kita implement ke orang influencer, itu mereka senang. Tapi kalau misalkan kita SKSD ke tipe orang yang compliant, bisa jadi mereka malah jaga jarak. Jadi lebih ya gimana sih kalau misalkan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang udah punya anak ya. Kalau ngadepin anak kan kadang-kadang kita harus berperilaku yang berbeda dengan diri kita supaya kita bisa
didengar nih sama anak kita gitu. Jadi kita menyesuaikan aja nih sesuai dengan kepribadian konsumen kita masing-masing gitu. Ya Pak Edi, SKSD ada konsumen ilfil, tapi kalau misalkan konsumen yang tepat kita SKSD-in dan cara kita SKSD juga buat dia nyaman, nah itu kita bisa klop. Tapi kalau misalkan tipe orangnya ternyata tidak suka di SKSD-in, dia malah bisa menjauh dari kita dan ilfil gitu. Pak Jos, ini ya curcol ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih tipe kepribadian seseorang gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memberikan kesan melalui telepon. Mungkin buat teman-teman yang belum ada janjian visit ya, telepon itu adalah salah satu cara yang paling baik ya dalam berinteraksi dengan orang lain atau calon buyer kita nih. Nah, sebenarnya paling baik itu kalau misalkan bisa ketemu. That's why kita benar-benar menghimbau nih para member plus kalian tuh untuk ngajak ketemu konsumen kalian. Karena kalau misalnya nggak ketemu, kita nggak bakal tahu seberapa urgent sih kebutuhannya, seberapa serius sih dia mau membeli gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belum bisa sempat ketemu, ya udah seenggaknya kita cobain dari telepon dulu nih konsumen kita. Nah, sekarang aku akan jelasin bagaimana sih caranya memberikan kesan melalui telepon ke konsumen kita ya. Di sini ada 4 poin. Ada nada bicara, ada bahasa yang populer dan juga jargon. Yang ketiga, komunikasi secara efektif, dan yang keempat, perhatikan secara seksama. Ya, kita akan bahas salah satu. Yang pertama itu dari nada bicara. Nah, ini mungkin boleh nih sedikit kita role play-in ya. Siapa yang mau jadi volunteer buat kita role play nada bicara kayak gimana sih yang nyaman ya? Siapa mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Bu Riani mungkin? Oh ya, boleh? Nah, boleh Bu. Ya. Ini Bu Riani nih kalau misalnya dari penampilannya udah profesional banget ya. Kok ditutup Bu? Bu Riani. Bu Riani Safitri, ayo dibuka kameranya sama dibuka mute-nya biar kita bisa belajar bareng-bareng nih Bu. Halo? Bu Riani, tadi ada, sekarang hilang. Paniko deh boleh, Paniko Hadi. Dimediasikan tuh gimana ya? Paniko Hadi. Nah ini nih teman-teman, sebenarnya ya pada saat aku ngajak kalian buat role play, sebenarnya ini adalah salah satu cara gimana kita bisa nge-reflect ke dalam diri kita masing-masing nih, apa yang perlu kita improve, apa yang sudah bagus kita lakukan, apa yang harus kita pertahankan gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus nih buat kalian cobain role play. Gimana sih caranya kita pengen follow up konsumen supaya bisa visit? Bu Lisbeth mau Bu? Aku mau coba Kak. Saya perkenalkan diri ya, buat Boleh. kecalan. Jadi ngajakin dia visit ya. Boleh, ya. Mungkin ada yang mau jadi konsumennya teman-teman di sini? Aku coba deh. Pak Jos mungkin, Pak Jos, Kak Krista, aku coba. Pak Prio, boleh. Pak Prio mau jadi konsumen ya? Boleh, boleh. Oke, siap. Oke, Bu Lisbeth sama Pak Prio ya, Bu ya. Saya contohnya yang aja ya. Perkenalan dan juga informasiin ibu siapa, mau ngapain. Ini kalau misalkan boleh sih mau ngajak visit Bu ceritanya ke Pak Prio. Apa tadi yang Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Prio, PRIO. Pak Prio ya. Iya. Iya, Pak Prio siap. ada ya suaranya ya. Yang lain boleh minta tolong di mute yang tidak berhubungan. Oke, supaya suaranya bisa lebih jelas. Bu, bentar Bu Krista, untuknya ini masalah apa dulu? Untuk masalah unit rumahnya, apa masalah rumahnya? Silakan.
Oke, jadi di sini Bu Lisbeth itu sebagai konsultan propertinya, Pak Priyo sebagai konsumen. Jadi nanti Bu Lisbeth akan follow up ke Pak Priyo. Kapan kiranya Pak Priyo bisa visit gitu ya Bu Lisbeth ya? Oke, siap. Siap aja. Jadi, Siap Bu? Oke, silakan. halo Pak, apa kabar? Yes, ya Bu. Ya, saya nggak tahu waktu itu kita pernah ikut open table, ada pernah tulis Bapak. Waktu itu saya lagi ada pameran untuk pengenalan properti kita lagi project yaitu Project Society. Ingat nggak Pak? Ya, ingat Bu, ya, ingat. Bapak, iya. Gimana kabar Bapak, baik? Alhamdulillah saya baik Bu. Iya Pak, jadi gini, kebetulan minggu ini kita ada namanya customer gathering di project kita yang terbaru ini. Jadi kita itu pengen undang Bapak untuk datang visit ke project marketing kita karena kita banyak banget promo atau potong-potongan diskon untuk properti kita yang lagi kita opening saat ini gitu. Terus kalau kita misalnya Bapak datang, nanti kita bisa jelasin itu semua gitu. Gimana? Untuk acara tersebut nanti insya Allah saya usahakan ya Bu, soalnya kita juga ada jam tayang juga dengan pekerjaan, jadinya tunggu waktu yang tepat aja dulu ya Bu. Tapi gini Pak, soalnya ini kan momen-momen kayak jarang-jarang ada karena gini emang proyek yang kita lagi acara ini emang pada hanya untuk jadi ketika ada customer yang datang kita ada namanya promo khusus, terus ada door rahasia juga gitu untuk customer visit itu juga kebetulan bisa ambil booking dapat banyak potongan gitu daripada orang yang cuma beli tapi bukan pas hari event ini gitu. Gimana Pak, kasihin aja gitu loh. Kita hanya untuk ini ya pameran kita sendiri ini kita hanya terbatas loh Pak. Jadi mumpung masih saya tawarin pertama kali ke Bapak ngambil kesempatan ini. Bapak entah Bapak bisa datang apa enggak, yang penting Bapak daftar dulu. Nanti saya catat ke nama Bapak supaya kita dan tim marketing ini kita siapin semua buat Bapak gitu. Nah. Iya saya usahakan ya Bu untuk daftarnya. Tapi saya minta ada satu permintaan Ibu. Kalau bisa saya untuk mau DP rumah itu saya minta bonusnya Ibu. Minta bonusnya itu satu interiornya gitu. Jadi jangan rumah kosongan aja. Gimana Ibu dikasih bonusnya interior enggak? Pokoknya intinya Bapak datang dulu, nanti kita bisa jelasin semua, nanti apa yang Bapak tanya bisa jelaskan, Bapak bisa tanyakan di sana, nanti kita bakal jelasin di sana. Karena nanti akan dibantu sama tim leader kita Pak di sana. Iya, makanya itu Bu. Tapi ya itu, tolonglah Ibu diusahakan ya Bu, diiyakan dulu. Dikasih bonus untuk interior apa tidak gitu Ibu. Ya pasti nanti saya koordinasi sama tim leader saya, yang penting Bapak hadir tuh Pak, biar saya bisa koordinasi dengan saya ini. Ya Bu, akan datang aja Bu. Yang penting jangan lupa Bu. Sip, pasti Pak. Berarti Bapak datang ya Pak di proyek kita minggu ini. Ya bisa Bu. Oke, makasih Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Lisbeth. Oke, gimana nih teman-teman? Bu Lisbeth nggak apa-apa ya, aku tanya ke teman-teman ya, nanyain pendapat mereka nih, gimana performance Ibu barusan nih saat Ibu follow up ngajak konsumen untuk visit. Terlalu maksa nggak sih? Terlalu galak. Maksa. Kan harusnya pada saat bapaknya bilang dengan terikat dengan kerja, kita langsung bilang Pak bisa Sabtu atau Minggu gitu. Jadi maksudnya lebih mengarahkan, jadi nggak berteriak-teriak, nanti keterangan lebih jelas, nanti kita ngomongin pada saat ketemu aja Pak, gitu aja Bu. Menurut saya sih keren tuh Ibu. Kenapa keren? Kalau bagi saya, Ibu itu sudah menjanjikan sesuatu yang bukan dari developer, karena Bapak itu sudah meminta sesuatu yang di luar dari developer. Itu aja.
Nah, jadi gimana nih? Aku balikin lagi ya. Misalkan ada konsumen kita sesuatu yang sebenarnya nggak ada di developer sih, tapi kita pengen dia visit. Sah-sah Nanti aja, Bu. kita bilang aja Mbak, nanti kita pengajuan dulu ya Pak. Semoga nanti disetujui gitu Mbak. Keren tuh Ibu. Oke, gimana? Memang seharusnya begitu. Betul. Oke. Nah, ini banyak yang thank you nih buat yang udah kasih feedback juga. Ada yang bilang Pak Sulaiman mau dijemput, tawarin aja. Ada yang bilang Bu Lisbeth terlalu galak. Tipe konsumennya tipe compliance, salesnya tipe influencer. Wah kakak, oke. Oh, berarti Bu Lisbeth ya. Penuh semangat, tinggal notasinya aja agak dilembutin. Kalau saya mendirikan property agency, saya bajak 2 kali lipat Bu Lisbeth untuk bergabung di perusahaan saya. Mantap Bu. Wih. Banyak pujian juga nih Bu Lisbeth dari teman-teman. Oke, sebenarnya tadi caranya Bu Lisbeth ya, itu sebenarnya udah oke banget. Oke bangetnya tuh apa? Tadi Bu Lisbeth juga bilang kita ada promo menarik, kita ngundang Bapak nih buat datang. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut gitu ya. Kadang banyak konsultan properti yang akhirnya lemah tuh pada saat konsumen udah pastiin dulu ada ini nih gitu. Akhirnya kayak ya nggak ada, akhirnya down. Terus akhirnya ngerasa nggak bisa ngajak dia visit, ya udah lepas dari konsumen. Padahal di konsumen ini juga kayaknya belum terlalu serius juga sih, dia mau beli atau enggak gitu. Nah mungkin yang bisa diperbaiki kalau dari Bu tadi, yang pertama mungkin dari intonasi bicaranya itu bisa lebih lambat lagi ya, karena kadang-kadang terdengarnya mungkin buat teman-teman tadi ada yang bilang agak galak gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya secara kontennya udah bagus, apa yang disampaikan sebenarnya cukup menarik buat si konsumen supaya ujung-ujungnya dia mau datang gitu Bu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa ini di weekend ini nih, hanya weekend ini aja loh Pak, sayang kalau Bapak nggak datang. Bapak mau dapat apa sih kayak kitchen set atau misalkan ada promo interior yang akan diminta, itu nanti bisa kita bicarain Pak. Yang penting Bapak lihat dulu, suka dulu sama unitnya, baru nanti kita akan ke pembahasan berikutnya. Karena apa namanya, banyak konsumen yang bluffing aja di depan, kasih gue ini dong, gue datang deh gitu ya. Padahal pas udah datang ngomongin tentang cara bayar dan lain-lain, ternyata nggak masuk, kan sama aja nggak jadi, gimana gitu ya. Jadi lebih tenang aja untuk Bu Lisbeth penyampaiannya, kontennya juga udah luar biasa, bisa cepet dapetin visit dan juga insya Allah closing gitu ya. Soalnya prospek kan mikirin pulsa, makanya kecepetan. Yang nelpon kan Bu Lisbeth. Oke, tapi keagresifan Bu Lisbeth sebenarnya patut untuk ditiru loh teman-teman ya, karena kadang-kadang konsumen itu banyak alasan untuk mengundur mereka datang ke lokasi. Tapi kalau misalkan kita punya satu promo yang menurut kita bagus buat mereka tahu dan mereka datang, kita pengen mereka datang dulu deh gitu ya, karena ini kita jualan barang bukan sekitar puluhan ribu, ratusan ribu, tapi ini bisa jadi ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, pasti orang pengen lihat dulu nih, fisiknya kayak apa sih, contohnya kayak apa, areanya kayak gimana sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jadi penting banget kita buat ngajak konsumen visit ke lokasi ya. Oke. Sebentar. Kalau saya beli, nah dari Bu Retni Yulia beri hadiah yang diambil dari komisi saya. Boleh Bu, tapi jangan dijanjikan di depan ya. Kalau misalkan nanti kita pengen jalin relationship yang baik itu boleh, tapi tidak dijadikan deal di depan gitu. Jangan sales training. Jadi media sosial dari mungkin akun jangan bayar. Oh, Bu Happy, kalau misalkan oke. Nah, ya. Ya, tapi tadi yang bisa kita ambil nada bicara Bu Lisbeth udah cukup energik ya, ramah dan bersahabat, formal juga, tapi tidak berjarak ya.
paling yang kurang nih agak santainya dikit ya, supaya obrolannya juga santai dan casual juga nih sama si lawan bicaranya gitu. Tapi udah semangat terus buat Lisbeth ya, semoga bisa cepetan closing ya. Oke. Dan yang kedua, penggunaan bahasa yang populer dan jargon. Mungkin kalian tahu nggak sih jargon itu apa? Ada yang bisa jawab? Jargon itu apa sih sebenarnya? Ayo Bapak Ibu komen di grup chat. Jargon tuh apa? Apa? Kayak macam yel-yel gitu ya, Balista. Jargon bukan yel-yel Pak. Wah, kalimat yang bukan bahasa Indonesia. Bukan juga. Bahasa yang lagi trendy itu slang ya. Jargon kata-kata sakti bukan juga. Bahasa gaul slang juga bukan. Penanda atau pengenal juga bukan. Kata andalan dan penanda juga bukan. Kosakata khusus itu betul. Jadi kalau misalkan jargon itu biasanya kosakata khusus atau istilah-istilah yang sering digunakan ya dalam sebuah industri tertentu ya, dalam suatu inilah. Misalkan kayak di properti, kita kan banyak jargon ya. Mungkin ada yang mau kasih contoh istilah-istilah apa sih dalam dunia properti yang mungkin nggak banyak diketahui sama orang awam? Bukan slogan, bukan bahasa galau. Ada contohnya teman-teman? Mungkin apa ya istilah-istilah yang IPL boleh? Jargon. Oke. Maksudnya baik. Cabui ya itu juga. Sold out, buyer seller bukan jargon ya, itu kayaknya normal. Santuy Bu, santuy. Kok santuy? Bukan. BM, buyer. Betul. Rumah di hook, side plan. PIC. PIC. Hashtagnya juga banyak kok Bu. PIP Bu. Nah, tuh Pak Feci juga udah jawab ya. Balik nama, AJB, PPJB, PPN kayaknya lebih awam ya diketahui karena di restoran pun orang beli makan juga dikasih PPN. SKGB. KGB ya, pokoknya istilah-istilah dalam dunia properti yang kayaknya kalau Gimik. gimmick kayaknya di dunia industri lain juga ada sih ya, tapi yang lebih jargon di sini yang hubungannya sama industri properti ya. Misalkan tadi NUP, apa itu NUP gitu ya, orang kadang nggak tahu gitu ya. Oh, NUP adalah nomor urut pembelian, nomor urut pemesanan gitu ya, gimana misalkan ini belum launching, ini udah launching gitu ya, dan itu tuh biasanya launching pun juga konsumen nggak tahu, oh maksudnya launching tuh gimana, belum launching tuh gimana, kok belum launching udah dijual, ya kayak gitu-gitu lah yang kita butuh kasih penjelasan lebih lanjut nih kepada konsumen ya. Nah sebenarnya normal nih buat kita sebagai konsultan properti itu menggunakan bahasa yang populer dan juga jargon ya, tapi butuh kalian jelaskan juga artinya tuh apa, supaya di sini kalian dan konsumen itu punya pemahaman yang sama terhadap suatu informasi ya. Nah, wajar apabila Anda mengonfirmasikan kepada prospek bahwa bahasa yang Anda pakai dapat dimengerti dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan memang agak sulit dimengerti, kita harus terangkan ini Bu maksudnya gitu. Jadi kita sebagai konsultan properti butuh untuk mengedukasi konsumen kita supaya mengerti terms atau ya jargon-jargon yang sering kita gunakan gitu ya dalam bahasa properti. Oke, ingat selalu bahwa Anda berbicara dengan prospek, pastikan Anda menggunakan